Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya sedikit berbagi tentang najis. Ini sangat penting mengetahui najis, terutama dalam berkaitan dengan sholat. Karena sepakat seluruh ulama bahwa sholat itu harus suci daripada najis. Nah, selanjutnya begitu rincian yang ada di sekitaran ilmu tentang najis kita nggak pahami, maka dipastikan sholatnya nggak benar. Apa yang dimaksud rincian najis? Najis itu terbagi tiga. Yang berat namanya mughalladhah, yang ringan itu mukhaffafah, yang pertengahan itu mutawassithah. Nah, perlu dicatat, sholat itu seluruhnya wajib suci dari yang ketiga tadi. Yang berat itu anjing dan babi, yang ringan itu adalah daripada kencing anak laki-laki bayi di bawah 2 tahun dan belum makan dan minum kecuali air susu ibu. Yang dinamakan pertengahan yaitu mutawassithah itu seluruh najis selain mughalladhah yang berat tadi dan selain mukhaffafah yang enteng tadi. Berarti mutawassithah itu seluruh bangkai, seluruh darah, seluruh tai, kotoran dari hewan apapun itu seluruhnya najis. Nah, selanjutnya yang perlu sama-sama dipahami, dalam najis mutawassithah yang pertengahan itu terbagi dua. Ada yang kelihatan secara kasat mata, yang tidak. Nah, catatannya adalah sholat itu sama, harus suci daripada najis mutawassithah yang kelihatan, yang bahasa fikihnya itu ainiyah, termasuk harus suci daripada najis mutawassithah yang hukmiyah, yang gak kelihatan. Nah, contohnya gini, ketika kita sholat, selanjutnya terlihat ada tai ayam di tangan kita, dan itu adalah basah atau diyakini ada sebelum kita sholat, ya sholatnya batal. Jadi kalau kering tiba-tiba boleh kita hilangkan dengan seketika tanpa dibawa, seperti kita buang begitu saja. Nah, itu jelas ada warnanya, ada baunya, jelas itu. Nah, catatannya adalah sholat itu bukan suci daripada najis yang itu doang, termasuk mutawassithah hukmiyah kalau bahasa punya, ada yang nggak kelihatan secara kasat mata. Contoh gini kasusnya, kita itu pernah di pagi hari sebelum zuhur tangan kita terkena tai ayam. Nah, selanjutnya kita kerja. Karena ada waktu kerja itu sekian jam, sehingga sangat mungkin tangan kita tergesek-gesek. Waktu mau sholat, ternyata ayam itu nggak ada, tapi belum pernah kita sucikan. Nah, tangan kita itu namanya mutanajis hukmiyah. Nah, sholat itu nggak boleh ada najis hukmiyah seperti itu, walaupun kelihatannya nggak ada. Nah, maka sangat sering terjadi seperti kita menghukumi lantai di rumah. Nah, lantai di rumah itu sangat rentan terhadap mutanajis hukmiyah. Kenapa? Siapapun yang masuk rumah kayaknya susah deh untuk mensucikan dulu kaki. Ada kemungkinan ada najis yang paling rentan itu najis hukmiyah. Nah, ketika kita sholat di dalam rumah, kaki dalam kondisi basah, maka kaki kita itu sangat rentan terkena najis mutawassithah hukmiyah.
Kenapa? Karena selama ini kita jarang melihat orang mensucikan lantai di rumah. Yang itu mengepel. Nah, mengepel menurut mazhab Syafi'iyah itu enggak mensucikan karena tidak ada mengalirnya air. Nah, oke, kita bicara solusi. Bagaimana solusi ketika kita sholat di rumah supaya meyakini najis? Ya enggak ada solusi kecuali ketika basah salah satunya, kaki atau lantai, maka harus pakai pelantara seperti sendal. Itu lebih aman itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.